Sejarah telah mencatat bagaimana sangat dekatnya persahabatan antara Sanok Horgronye, seorang orientalis yang kemudian ngaku-ngakunya masuk Islam, dengan Habib Utsman bin Yahya, yang mereka sebut dengan Mufti Batavia atau Mufti Betawi. Kemudian yang berikutnya, ini fakta yang tak terbantahkan. Bagaimana Habib Utsman bin Yahya telah membangun sebuah fatwa yang menyatakan perlawanan bangsa Indonesia mengusir penjajah ini adalah sesuatu yang batil dan melanggar ajaran Islam. Ini fakta, dan ini bukan fitnah. Tertulis dalam kitab Utsman bin Yahya sendiri. Di salah satu kitabnya, yakni Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Ini kitabnya Habib Utsman bin Yahya. Mungkin Rizik Syihab bisa baca kitab ini langsung. Di halaman ke-22 tertulis kalimatnya sedemikian rupa, bahwa perbuatan bikin rusuh negeri. Kalimatnya udah nggak enak. Perbuatan bikin rusuh negeri. Udah nggak enak ngedengarnya. Catatan atau fatwa Utsman bin Yahya ini. Sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten. Ini terkait dengan peristiwa geger Cilegon. Perjuangan masyarakat Banten dalam rangka melawan Belanda, yang kita kenal dengan istilah geger Cilegon pada tahun 1888. Dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil. Jadi kalimatnya sekalian. Bahasa kitanya semuanya. Jadi perjuangan bangsa Nusantara, baik yang terjadi di Cilegon, yang dilakukan oleh masyarakat Banten, maupun yang terjadi di Bekasi, maupun perjuangan se-Nusantara ini, perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mengusir penjajah Belanda, itu adalah perbuatan batil. Kata Utsman bin Yahya. Dia sendiri yang nulis kitabnya, kemudian diterbitkan dan kemudian disebarkan. Lalu, bukannya jihad. Dan dia mengatakan perjuangan bangsa Indonesia ini bukan jihad. Sebab tiada syarat-syaratnya. Ya kata dia nggak nyukupin syarat, kan begitu. Malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama. Perbuatan perjuangan bangsa kita ini dalam rangka mengusir penjajah itu melanggar agama, kata dia. Dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat. Jadi mengandung banyak darurat pada orang-orang. Jadi membahayakan orang banyak. Ini tertulis dalam kitab Manhajul Istiqomah halaman 22, karya Habib Utsman bin Yahya. Nah, coba tanya ulang sama Rizik Syihab itu. Benar ini fitnah? Ini fakta. Nah, buat bangsa Indonesia, apa kata Bung Karno? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena nama yang tersebut ini barangkali suatu hari nanti akan diusulkan menjadi pahlawan nasional. Bahkan di Jakarta sudah ada jalan Mufti Batavia. Ada jalan Habib Utsman bin Yahya. Hati-hati loh. Saya melihat di beberapa lokasi, bahkan dilihat di Google Map itu ada jalan Mufti Batavia. Ini maksudnya Habib Utsman bin Yahya tersebut. Jangan-jangan nih, suatu hari nanti orang ini akan diusulkan oleh klannya menjadi pahlawan nasional. Padahal faktanya orang ini bukan pahlawan bagi bangsa Indonesia, tapi pengkhianat bagi bangsa Indonesia. Kita mah mau aja dimanipulasi dengan sebutan Mufti Betawi. Seakan-akan dia merepresentasikan orang Betawi. Jangan percaya. Nggak begitu. Dia bukan orang Betawi. Dia datang dari Yaman, diangkut oleh Belanda. Karena Belanda tahu strateginya. Untuk menundukkan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini, ya harus menggunakan orang Arab yang muslim juga. Dan kalau bisa orang Arab ini tadi ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Agar orang Indonesia itu percaya. Nah, mereka diangkut ke Indonesia, bekerja sama dengan Belanda, bukan bekerja sama ya, bekerja dengan Belanda sebagai pegawai Belanda. Lalu diangkat menjadi Mufti Belanda atau Mufti Batavia oleh Belanda dan mendapatkan penghargaan dari Ratu Belanda. Tiba-tiba kemudian disosialisasikan, diglorifikasi, seakan-akan dia menjadi pahlawan. Bahkan di kalangan beberapa pesantren diglorifikasi
Utsman bin Yahya ini adalah waliullah. Wah, sampai segitunya. Enak aja. Sampai segitunya disebut waliullah lah. Padahal dia betul-betul menyakiti perjuangan bangsa Indonesia. Dengan mengatakan perjuangan jihad melawan penjajah itu adalah batil. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi hati-hati, jangan sampai nama ini masuk dalam daftar calon pahlawan nasional. Karena baru saja kita digegerkan usulan dari Kementerian Sosial terkait dengan 10 nama yang diperdebatkan kemudian, yakni Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang direkomendasikan untuk menjadi pahlawan nasional, tinggal ditetapkan oleh Presiden, tapi ada banyak persoalan terkait dengan satu kewarganegaraan. Orang ini belum pernah ditetapkan menjadi warga negara Indonesia. Jadi masih kewarganegaraan di Yaman sana. Lantas kemudian orang ini belum pernah berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Dan tidak mati di medan tempur juga. Nah, ada sederet persoalan. Jadi pemerintah tidak boleh menyepelekan tentang ini. Jangan lantas kemudian karena kepentingan politik tertentu, lantas kemudian main ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Hati-hati loh. Ini bisa menyakiti perasaan bangsa Indonesia. Ini bisa merusak sejarah bangsa kita. Hati-hati pemerintah. Ketika memegang kekuasaan, jangan sampai kemudian kekuasaan disalahgunakan. Lantas kemudian mencederai sejarah bangsa kita. Ingat, kalau ingin menguasai suatu bangsa, suatu negara itu, belokkan sejarah mereka. Putuskan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Patut diduga sudah ada serangkaian upaya untuk membelokkan sejarah bangsa Indonesia dan memutus hubungan bangsa Indonesia dengan leluhur mereka semua. Ini sudah kelihatan kan, di mana sejarah disimpangkan, pahlawan-pahlawan kita diklaim oleh klan tertentu. Belum lagi fakta ada ribuan makam keramat palsu di Republik ini. Loh, apa tujuan orang bikin makam-makam palsu? Lantas kemudian dikasih nama Habib ini, Habib itu, dan lain sebagainya. Ini tak sederhana motifnya ekonomi. Tak sekedar kemudian kotak amal. Ini tujuan jangka panjang untuk mengklaim sejarah bangsa Indonesia. Nanti akan membangun klaim, mereka bangun klaim Indonesia ini warisan nenek moyang mereka. Buktinya, semua makam keramat di seantero Nusantara ini adalah dari keluarga mereka. Itu tujuan mereka. Apalagi dibalut dengan ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Dan kemudian kita percaya begitu saja. Coba kita ingat kembali sejarah. Misalnya padamnya perjuangan Diponegoro. Di mana perang Diponegoro adalah perang yang paling membuat Belanda kewalahan. Tapi tahukah Anda siapa yang kemudian memadamkan perang Diponegoro? Ada seseorang yang ngakunya ulama dan ngaku cucu Nabi. Namanya Habib Ibrahim Ba'abud. Inilah orang yang kemudian menjebak Pangeran Diponegoro. Dia bekerja sama dengan Gubernur Jenderal Belanda, membujuk Pangeran Diponegoro agar mau berhalal bihalal. Dalam bahasa sederhananya beridul fitri dengan Gubernur Jenderal Belanda. Berkali-kali Pangeran Diponegoro menolak, tapi diyakinkan oleh Ibrahim Ba'abud. Akhirnya Pangeran Diponegoro percaya. Karena mengapa? Orang ini ulama. Ngakunya ulama, saudaranya seiman, sekaligus juga ngaku cucu Nabi. Tapi apa kejadiannya? Begitu sampai Pangeran Diponegoro dan anak buahnya langsung dikepung oleh Belanda, langsung ditangkap. Siapa pengkhianatnya? Orang yang ngaku cucu Nabi itu sendiri. Kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh yang paling sulit ditaklukkan dan dikalahkan oleh Belanda. Siapa kuncinya? Aceh ditundukkan, yakni Habib Abdurrahman Az-Zahir. Yang juga ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Lemahnya Kesultanan Banten. Dimulai dari siapa? Orang yang ngaku cucu Nabi, keturunan Nabi. Habibah, Fatibah. Yang bekerja sama dengan Gubernur Jenderal Belanda, Baron van Hoof. Baron van Inhofe. Pacar gelapnya ini. Bekerja sama dengan Gubernur Jenderal Belanda, melemahkan dan menghancurkan Kesultanan Banten. Semua sedemikian rupa. Nah, masuk yang dikatakan jihad batil ini tadi. Perjuangan rakyat Cilegon. Dipimpin oleh Kiai Wasid. Kiai Wasid ini adalah muridnya Syekh Abdul Karim Tanara. Syekh Abdul Karim Tanara ini adalah saudaranya Syekh Nawawi Tanara. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Imam Masjidil Haram. Syekh Abdul Karim Tanara
dengan gerakan Thariqah, Qadiriyah, wa Naqsabandiyahnya, perang melawan penjajah. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Tanara, sampai berangkat haji ke Mekah dan tidak bisa pulang gara-gara dikejar-kejar oleh Belanda. Nah, muridnya Kiai Wasid bersama para petani dan pengikut Thariqah, Qadiriyah, wa Naqsabandiyah berjuang melawan penjajah yang puncaknya disebut dengan istilah geger Cilegon tahun 1888, dihukumi oleh Utsman bin Yahya sebagai jihad batil, sesuatu yang melanggar agama. Nah, masyarakat Banten tidak boleh lupakan sejarah ini semua. Bangsa Indonesia tidak boleh melupakan semua sejarah ini. Pada kenyataannya, yang mengkhianati perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mengusir penjajah Belanda adalah sekelompok orang yang gayanya ngaku Arab, padahal bukan Arab. Mereka ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, padahal mereka bukan cucu Nabi. Mereka memang datang, dibawa oleh Belanda, dipekerjakan oleh Belanda, dan menjadi antek Belanda. Dan hari ini, terungkap sebuah fakta. Sekelompok klan yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi ini, ternyata mereka bukan keturunan Nabi. Fakta pertama yang diungkap oleh Kiai Imad, berdasarkan kitab nasab, tak terkonfirmasi mereka sebagai anak cucu Nabi. Dan secara saintik, tes DNA-nya ternyata benar. DNA mereka jauh melenceng dari DNA keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebetulnya mengapa mereka itu sangat ngelunjak dalam tanda kutip ya, bisa ngaku-ngaku anak cucu Nabi dan menggunakan pengakuan itu sebagai alat arogansi. Ya, gara-gara kita juga sebetulnya. Kita yang terlalu melebih-lebihkannya. Mohon maaf, ini para kiai Nusantara, para ulama, yuk kita mawas diri. Mau tidak mau juga ada beberapa kiai-kiai pesantren yang coba mengglorifikasi mereka. Ini wali, ini anak cucu Nabi. Dan kemudian memerintahkan santri untuk memuliakan mereka dalam bentuk memuliakan yang secara berlebihan. Ya, salah kita juga sebetulnya. Hari ini kita mesti mawas diri dan gentle mengakui kesalahan. Jangan lantas kemudian menjadi ego dan menuduh yang bukan-bukan. Hari ini ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membangun sebuah kesadaran, lantas kemudian beliau dituduh provokasi. Dianggap sebagai pengadu domba. Loh, kok bisa kemudian dituduh yang bersangkutan telah melakukan tindakan provokasi? Nah, hari ini ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Sekali lagi saya tegaskan. Lantas kemudian menggunakan pengakuan tersebut untuk melawan pemerintah yang sah. Untuk mengorganisir massa. Agar kemudian mengikuti mau mereka. Seakan-akan mereka itu paling superpower, paling superior untuk bicara kebenaran atas nama agama. Lantas kemudian mengadu domba antar sesama anak bangsa. Mereka gunakan pengakuan tersebut untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah. Nah, datanglah Kiai Imad yang coba menyadarkan kita dengan sebuah data ilmiah. Mereka itu bukan anak cucu Nabi. Mereka hanya ngaku-ngaku saja. Mereka cuma mengeksploitasi pengakuan tersebut untuk keuntungan kelompok mereka saja. Bahkan keuntungan ekonomi. Tiba-tiba kemudian dituduh sebagai provokasi. Padahal ini sebetulnya menyadarkan. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi. Klan mereka tidak punya track record melawan penjajah Belanda. Yang ada mereka didatangkan oleh Belanda. Ulama-ulama mereka bekerja sama dengan Senok Horgronya dalam rangka memecah belah bangsa Indonesia. Melemahkan perjuangan rakyat pribumi. Dan mereka bekerja buat Belanda. Maka sampai detik ini, ketika Indonesia sudah merdeka pun mereka tidak pernah menghargai bangsa Indonesia. Cobalah apa yang mereka lakukan. Siapapun pemerintah kita yang namanya orang Indonesia, dia tidak hargai. Malah ditantang-tantangnya perang. Bahkan bangsa Indonesia dia tantang perang. Karena orang-orang ini memang DNA-nya itu adalah DNA bekerja sama dengan penjajah. Maka ketika bangsa yang dia jajah itu merdeka, dia tidak akan pernah menghormati negara yang bekas jajahan tersebut. Ya, kita lihat, saksikan hari ini. Saban hari yang diajak perang siapa? Ya, sesama bangsa Indonesia. Yang dia peralat siapa? Ya, bangsa Indonesia sendiri. Yang dia peralat. Mengapa bangsa Indonesia bisa diperalat mereka? Karena mereka ngaku sebagai anak cucu Nabi. Maka sesuatu yang sangat menyakitkan bagi mereka adalah ketika ada yang menyadarkan dan membongkar kedok mereka kalau mereka bukan anak cucu Nabi. Sampai hari ini, buatlah benang merah, mereka bukan anak cucu Nabi. Mari kita dorong pemerintah untuk melakukan serangkaian pembuktian.
Karena mereka sudah ngaku-ngaku anak cucu Nabi, maka ini tentunya terkait dengan hak umat Islam se-Nusantara, lakukan pembuktian. Dengan tes DNA misalnya, benarkah mereka sebagai anak cucu Nabi? Dan yang kedua, kita mesti kembali kepada kesadaran sejarah kita. Jangan sekali-kali sejarah kita dibelokkan. Ingat, sejarah telah mencatat merekalah yang bekerja sama dengan Belanda untuk melemahkan perjuangan bangsa Indonesia.